Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya kewajiban kita bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bentuk syukur itu kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun," kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku dan jangan kamu ingkar terhadap kesyukuranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, seperti biasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa tujuan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita haturkan begitu salawat kita, semangat kita, junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah beliau memperjuangkan, yang patut kita teladani, yang patut kita ambil contohinya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau telah begitu mengeluarkan jiwa raganya, hartanya hanya untuk bisa memperjuangkan agama kita ini, yaitu ad-dinul Islam. Jamaah rahimakumullah, begitu pula dengan kita, bagaimana kita bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita ini hanya satu, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Di sini maksudnya adalah tujuan hidup kita itu hanya satu. Kita hanya ingin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Maka dari ini saya ambil bagaimana dari surah Al-Asr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi waktu, demi masa. Lanjutkan, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maksudnya apa? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak menyempatkan diri kita, waktu luang kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dunia ini hanya satu, yaitu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan waktu luang kita hanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita bisa untuk selalu kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Di situ ayat yang ketiga kita lanjutkan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasihatilah dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Itulah terpenting dalam hidup kita.
Bagaimana kita bisa mengingat waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup ini, sempatkan waktu kita hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah begitu berat. Banyak ujian, cobaan yang menimpa kepada seorang beriman kepada Allah dan seorang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaku amanna wa hum la yuftanun. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau mereka sudah mengatakan saya telah beriman, apakah mereka tidak akan diuji keimanan mereka tersebut dengan ujian yang sangat berat. Inilah penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita di dunia ini kita hanya untuk bisa beribadah melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Karena kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafirin. Dunia itu ibarat sijenin. Apa arti sijenin? Sijenin itu artinya itu penjara. Kita lihat bahwa penjara di sini adalah begitu dia masuk ke lubang lebih besar, maka dia akan masuk ke lebih dalamnya. Begitu sempitnya, itu yang disebut dengan sijin, penjara. Ya. Tapi itu diibaratkan menjadi bagaimana kita bisa ujian tersebut kita melewati dengan sempurna. Berbeda dengan kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, wa jannatul kafirin, surganya bagi orang-orang kafir. Nah, di situ orang-orang kafir menyempatkan waktu luang mereka hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terpenting bagi kehidupan kita, bisa mengulur waktu kita hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita di sini bagaimana kita bisa menyempatkan waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahannya ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.